warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 1A, praktikum IPA. Di sini kami akan melakukan percobaan yang berjudul muatan listrik. Adapun anggotanya terdiri dari saya, Rahma Eti Jayanti, saya Sinsus Piliana, saya Indriani, saya Esinama. Percobaan muatan listrik. Tujuan percobaan: 1. Menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda, akibat yang timbul dari sifat muatan. 2. Memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. B. Alat dan bahan. 1. Bola pingpong dua buah. 2. Benang jahit cukupnya. 3. Lembaran wol dan nilon. 4. Tas plastik. Kami ganti dengan ini. Isolasi, sisir plastik, potongan kertas kecil. Landasan teori. Studi tentang kelistrikan dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis mempelajari tentang muatan listrik yang diam, sedangkan listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika benda tersebut mendapatkan tambahan elektron dari benda lain, dan bermuatan listrik positif jika benda itu mengalami pengurangan elektron. Pada listrik dinamik terdapat arus listrik yang dihasilkan oleh adanya muatan listrik yang berubah terhadap waktu. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar tersebut merupakan penghantar listrik yang baik, bersifat konduktor. Sebaliknya, arus listrik dalam suatu rangkaian tidak mungkin dapat mengalir apabila kawatnya bersifat isolator. Arah arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Arus listrik mengalir karena ada beda potensial, yaitu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Cara kerja: gantunglah sebuah bola pingpong pada bagian pinggir meja dengan menggunakan benang dan isolasi. Gosoklah tas plastik pada baju Anda beberapa kali, kemudian dekatkan pada bola pingpong. Amati apa yang terjadi. Jadi di sini bola pingpongnya kami letakkan di ganggang handle pintu. Ini kita akan gosok plastik ke baju seperti ini. Lalu kita akan dekatkan plastik ke bola pingpong. Di sini dapat dilihat bahwa ada gaya tarik-menarik antara bola pingpong dan plastik. Hal ini terjadi karena adanya muatan listrik antara plastik yang ada pada plastik. Kemudian ikatlah kedua bola pingpong dengan benang, kemudian gantungkan ke bagian pinggir meja. Tempelkan dengan isolasi. Dekatkanlah kedua bola, jangan sampai bersentuhan. Amati apa yang terjadi. Jadi di sini telah tersedia dua bola pingpong yang sudah kita gantungkan. Kemudian kita amati apa yang terjadi. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa kedua bola pingpong ini tidak ada gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Hal ini terjadi karena tidak adanya muatan listrik pada kedua bola pingpong ini. Kemudian gosoklah bola kiri dan kanan dengan kain wol. Dekatkan keduanya dan amati apa yang terjadi. Nempel kan?
Jadi setelah digesek bola pingpong yang kanan dan kiri dengan menggunakan kain wol itu di antara kedua bolanya tarik menarik karena sudah setelah digesek itu terdapat muatan listrik. Juga kita akan mengulangi percobaan tetapi di Prosedur selanjutnya yaitu gosoklah bola kiri dan kanan dengan menggunakan nilon, kemudian dekatkan keduanya dan amati apa yang terjadi. Gosoklah sisir pada rambut Anda beberapa kali. Kemudian dekatkan pada potongan-potongan kertas yang terletak di atas meja. Amati apa yang terjadi. Banyak yang nonton tapi tidak terang. Nah itu lah. Apa yang terjadi apabila percobaan 2 dibiarkan dalam waktu yang cukup lama? Itu kertasnya akan jatuh sendiri karena muatan listriknya hilang. Atau bisa disebut dengan muatan listriknya telah habis. Jadi pada percobaan pertama tadi kita menggunakan plastik yang kita gosok-gosokkan ke pakaian kita, kemudian kita dekatkan ke bola pingpong. Itu terjadi tarik menarik karena adanya muatan listrik pada tas plastik ini. Kemudian percobaan kedua itu kita ada benang wol atau kain wol yang sudah kita gosok-gosokkan ke bola pingpong. Kemudian kita dekatkan bola pingpongnya, itu terjadi juga tarik menarik. Hal ini terjadi karena adanya muatan listrik antara kedua bola pingpong. Kemudian yang percobaan ketiga itu menggunakan nilon yang kita gosokkan ke bola pingpong, masing-masing bola pingpong itu tidak ada gaya tarik menarik antara kedua bola pingpong karena setelah digosokkan dengan nilon itu tidak terdapat muatan listrik. Yang ke percobaan keempat tadi satu sisir yang digosokkan ke rambut dan didekatkan kepada guntingan kertas kecil itu terdapat tarik menarik antara kertas kecil dan sisir karena adanya muatan listrik. Setelah itu kita diamkan dan muatan listriknya hilang atau habis, jadi dengan sendirinya kertas kecil ini akan jatuh. Demikianlah praktikum dari kami, semoga bermanfaat. Kami ucapkan